Halo, halo. Shalom, bertemu lagi dengan Ibu Deborah untuk siswa-siswi kelas 4 SD Negeri 00013 Balikpapan Selatan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 4 dalam pertemuan yang pertama dengan pelajaran pertama dengan judul Sungguh Allah Maha Hadir dalam hidupmu. Dalam Kejadian 1 ayat 28 sampai 29, Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 8 dan Mazmur 104 ayat 1 sampai 35. Silakan kalian baca di rumah masing-masing ya. Selamat membaca dan selamat bertumbuh di dalam firman Tuhan. Nah, kita akan membahas bersama-sama tentang penciptaan. Kita sudah tahu bahwa sejak awal penciptaan alam semesta beserta dengan isinya termasuk manusia, Allah sudah menunjukkan kehadirannya loh. Nah, kehadiran Allah bukan hanya melalui alam semesta, tetapi juga berbagai peristiwa kehidupan. Setelah kita belajar tentang arti Maha Hadir, Allah itu Maha Hadir. Diskusikanlah dengan teman sebangkumu, dengan orang tuamu, dengan saudaramu di rumah, bentuk-bentuk kehadiran Allah melalui alam semesta dan berbagai peristiwa alam ini. Tuliskanlah juga manfaatnya bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan ya. Ini adalah tugas yang pertama. Perhatikan tugas yang pertama. Tulis di buku agama Kristen, di buku tugas khususnya, bukan di buku catatan baca Alkitab ya. Tulis di buku tugas. Silakan kalau peserta didik mau menggambar matahari. Silakan kalau peserta didik mau menggambar hujan. Silakan kalau peserta didik mau menggambar tumbuh-tumbuhan dengan diwarnain atau dikelir. Silakan gambar ya dengan kreativitas peserta didik semuanya. Misalkan seperti contohnya Bu Deborah. Nanti di tugas itu anak-anak bisa menuliskan manfaat matahari bagi manusia, manfaat hewan, manfaat matahari bagi hewan, manfaat matahari bagi tumbuh-tumbuhan. Begitu pula dengan hujan. Bisa ditulis manfaat hujan bagi manusia, manfaat hujan bagi hewan, manfaat hujan bagi tumbuh-tumbuhan. Begitu juga dengan tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia, manfaat tumbuhan bagi hewan, dan manfaat tumbuhan bagi sesama tumbuhan. Nah, Ibu akan memberikan satu contoh ya tentang manfaat matahari bagi manusia. 1. Ibu berikan contohnya, matahari memberikan vitamin D pada manusia pada saat berjemur di pagi hari. Jadi kulit manusia lebih sehat. 2. Manfaat matahari bagi hewan. Hewan bisa mencari makanan dengan melihat pada siang hari. 3. Matahari bagi tumbuh-tumbuhan. Matahari manfaatnya bagi tumbuh-tumbuhan adalah proses fotosintesis. Jadi tumbuh-tumbuhan bisa mempunyai kadar daun yang lebih sehat dan berwarna hijau. Nah, nanti silakan kalian tulis tambahan yang lainnya ya, manfaat matahari, hujan, dan tumbuh-tumbuhan. Kerjakan di buku tugas. Selamat mengerjakan. Dan selanjutnya adalah nanti di rumah baca sehabis pelajaran ini Mazmur 104 ayat 1 sampai 35. Nah, setelah dibaca, kita akan membahas ini bersama-sama. Setelah kamu memahami berbagai bentuk kehadiran Allah melalui alam semesta, kini kamu akan belajar bentuk-bentuk kehadiran Allah termasuk tersebut melalui Alkitab. Nah, dalam Mazmur 104 ayat 1 sampai 35, kita membaca bagaimana pemazmur menceritakan tentang kemahakuasaan dan kebesaran Allah atas segala ciptaannya, yaitu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan.
dan semua ciptaan yang lainnya tanpa terkecuali. Kemahakuasaan Allah ini tidak dapat dibatasi oleh manusia ya. Yang pertama adalah langit. Yang kedua, gambar 1.5 adalah air. Gambar 1.6 adalah api. Gambar 1.7 adalah gunung. Gambar 1.8 adalah hewan. Gambar 1.9 adalah tumbuhan. Gambar 1.10 adalah bulan. Dan gambar 1.11 adalah manusia. Setelah kita melihat kemahakuasaan Allah atas seluruh ciptaannya, kini kita dihadapkan dengan anugerah yang luar biasa, yaitu ketika Allah memberikan beberapa ciptaan itu untuk dipelihara oleh manusia. Mazmur pasal 8 ayat 1-9 memperlihatkan ungkapan syukur Daud atas kepercayaan yang Allah berikan kepada manusia untuk mengelola ciptaan Allah tersebut. Manusia diberikan kuasa atas binatang-binatang baik yang ada di darat, laut, maupun di udara. Nah, selanjutnya adalah tugas yang kedua. Setelah kamu membaca Mazmur 104 ayat 35, tuliskan ayat dan tulisan yang berkesan untukmu ya. Ibu akan memberikan contoh. Dan seperti tugas yang pertama, silakan tulis di buku tugas dengan membuat tabel menggunakan penggaris. Contohnya sebagai berikut. Ibu sangat terkesan dengan ayat 4. Bahwa kalimat yang membuat ibu terkesan atau berkesan bagi ibu adalah Tuhan membuat angin sebagai suruhannya dan api sebagai pelayannya. Wah, kalau ibu membayangkan dan ibu memikirkan angin disuruh-suruh sama Tuhan. Waktu itu kejadian di mana? Iya, waktu kejadian Yesus meredakan angin sakal, cuman dibilang reda. Terus disuruh reda, justru bahkan reda. Terus waktu apa? Dan api sebagai pelayannya. Ibu jadi membayangkan, ingat, waktu bangsa Israel disertai oleh Tuhan, pada waktu malam disertai dengan tiang api. Wah, luar biasa ya kita punya Tuhan. Nah, nanti peserta didik akan menuliskan ayat selanjutnya. Sampai hanya 5 ayat saja ya, dipilih dari 35 ayat yang membuat peserta didik terkesan dan sangat berkesan dari ayat yang kalian baca. Selamat mengerjakan tugas yang kedua.